Halo guys, welcome back to Rev. And Heal YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Kami berharap kalian dalam Keadaan sehat dan kuat tentunya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya untuk pemberitahuan berikutnya. Hari ini Rev and Heal mau nepatin janji karena kami telah buka Q&A di Instagram tentang awal hubungan kami dari pacaran sampai menikah. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab dan jawabannya akan kami beritahukan sekarang juga di YouTube channel kami. Siap-siap ya. Yang pertama dari Megumi, first impression masing-masing. Kesan pertama tentunya. Kesan pertama kalau dari Rev saat pertama mengenal sampai saat ini. Pertama tentunya kesan yang kita lihat adalah Hillary adalah seorang yang pembagaya pertama. Dia seorang yang sangat pembagaya sampai saat ini katanya. Kedua, orangnya sangat ramah dan sangat baik tentunya. Pada teman-teman, siapapun yang dijumpai, saya tahu dia sangat baik. Dan yang ketiga, dia tentunya sangat cantik, ya kan? Si cantik nggak? Oke, itu jawaban dari Rev. First impression Revio kenal Hillary. Dan sekarang first impression dari Hillary ke Revio. First impression atau kesan pertama yang kita kenal pakai bahasa Manado nih. Orang mau jawab ini semua karena DP pertanyaan masing-masing. Dornya pakai bahasa Manado. Oke. Pertama yang kita kenal waktu masuk di Fakultas Teologi, Revio orang cuek. Mereka tuh setia karena ada tuh satu cewek dia ada dulu sampai berapa semester. Jadi kalau kita mau lihat dari kesan pertama DP orang setia, pejuang, cuek, sombong. Mungkin karena tak terlalu dekat, belum berteman dekat karena katu masih mahasiswa baru tuh. Nah, lama-kelamaan ternyata kok DP orang sangat-sangat luar biasa. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata sampai jadi suami. Sombong amat. Oke, itu aja ya karena first impression toh. Oke, cukup untuk pertanyaan pertama. Yang kedua dari Dekritia Gosa. Apa pertanyaannya? Kapan jadian dan di mana? Kapan jadian? Jadian 13 Februari 2015. Dia masih ingat loh. Oh, di mana? Masing-masing ada di kosi. Dia cuma datanya lewat telepon. Bayangkan itu dia tanggal 13 Februari jam 12 malam kong dia tanya toh. Kong kita kata dengan bangganya mau bilang pada dia nanti juga besok berharap terjadian tanggal 12 Februari. Kong ini tahu dia bilang apa? Kita bilang begini. Kalau mau jawab sekarang. Kalau iyo, kalau enggak no berarti. Jadi kita mesti jawab tanggal 13 Februari. Jadi dia mulai tunggu. Oke, itu dia. Kita jawab toh. Pertanyaan selanjutnya dari yang tidak mau disebutkan namanya. Apa yang meyakinkan Kak, maksudnya Kak Hilsto ini kan, Kak, bahwa Kak Rev adalah jodoh dari Tuhan dan sebaliknya? Oke, Kak Hil duluan mau jawab. Yang meyakinkan Kak Hil bahwa Kak Rev adalah Kak Jodoh karena dia termasuk di kriteria yang Kak rindukan sebagai calon suami waktu Kak masih menjalani hubungan sebagai pasangan pacaran. Karena ada 4 hal yang Kak minta waktu Kak minta jodoh dari Tuhan selama pacaran dengan beberapa orang termasuk dengan dia. Mari dia ketua yang terakhir. Pertama, kalau kita ada suami, kita ingin takut Tuhan. Kedua, kalau kita ada suami nanti, kita ingin dia bisa terima kita pe keluarga dan kita pe diri. Baik kita pe kekurangan maupun kita pe kelebihan, baik kita pe keluarga pe kekurangan maupun kita pe kelebihan. Ketiga, yaitu dia mampu menjadi imam pe kita pe kehidupan dan kita pe keluarga pe kehidupan. Maksudnya mampu jadi berkat. Yang keempat rahasia. Rahasia karena terlalu banyak. Akan ditemukan di jawaban-jawaban selanjutnya. Oke? Pertanyaan apa tadi?
Dia selupa. Lupa. Apa yang meyakinkan Kak bahwa Kak Ref adalah jodoh dari Tuhan dan sebaliknya? Heal. Apa yang meyakinkan Oke, saya? sebaliknya. Kalau kitab secara pribadi yang meyakinkan bahwa Hillary adalah jodoh dari Tuhan, tentu dari proses hubungan yang kami sudah jalani selama beberapa tahun, dan dari hubungan itu saya melihat bahwa memang inilah jodoh yang dikirim Tuhan untuk saya tentunya. Jadi waktu hubungan, masa lama kita menjalani hubungan itu adalah salah satu hal yang penting untuk meyakinkan saya ataupun teman-teman bahwa pasangan kita adalah jodoh kita. Itu. Oke, selanjutnya dari Iren Londo. Sebelum Kak menikah, bagaimanakah Kak boleh yakin kalau dia boleh mau jadi Kak pasangan hidup atau suami? Ini pertanyaan kurang lebih sama dengan tadi, Kang. So terjawab. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Pendeta Winda Alwin Sondak. Winda Alwin Kondoi Sondak. Pernah putus? Pernah. Kiapa kalau pernah putus banyak kali. Kalau masalah kiapa ya terkadang karena masalah enggak cocok pendapat, beda pendapat. Selain beda pendapat juga karena kadang tidak saling mengerti. Kalau dalam pacaran itu kayaknya biasa ya. Itu aja. Oke, begitu review. Dia kok sedikit-sedikit orang Jakarta, orang Indonesia dengan orang Manado. Jadi maklumnya campur-campur bahasa. Kita bahasa Manado tok jo ya. Pernah putus sama yang tadi review udah bilang pernah. Kiapa? Ada banyak hal selain beda pendapat, karena yang kali solola, yang boleh tak salah, atau karena ada pergumulan, atau karena yang kali bosan. Nanti tolong jawab di pertanyaan itu dia. Berapa kali? Waduh, sudah terhitung. Banyak. Sudah terhitung. Nak badusta. Oke. Oh, kenapa? Lanjutan. Pernah putus? Kalau pernah, kenapa sampai baku balik? Hit name. Nak mau disembunyikan DP nama. Pernah putus? Kenapa suka baku balik? Karena masih cinta. You know, love itu cinta. Karena apa saya? Karena masih cinta. Oke, itu udah jawabannya. Selanjutnya, masih hit name lagi, ini dia sensor namanya. Berapa lama jadian Kong ambil keputusan menikah? Berapa lama? 3 tahun lebih. 3 tahun berapa bulan? 3 tahun berapa bulanan lah. Pokoknya tahun 3 tahun itu dia tahu 13 Februari tahun 2018 kontoran kaweng. A few moments later. 2018. Jadi 3 tahunan berapa lebih, no? Oke, lanjut dari Karnia Mariana Kawengian. Bilang. Pertanyaannya, sekarang siapa yang paling banyak maraju dengan Mbak Veto? Cara atasi bagaimana supaya aman-aman ulang? Yang paling pamaraju. Yang paling Mbak Veto. Oke, jadi yang paling pamaraju suka bamaraju kita Hil. Kalau yang suka Bafeto atau yang paling pambafeto Bapak. Cara atasi bagaimana supaya aman-aman ulang. Nah, DP cara atasi kita duluan ya. Kita duluan, tergantung masalah sih sebenarnya. Kalau Bapak Bafeto atau Ref Bafeto, yang pertama kita backing, kita seba diam dulu. Dia Bafeto bagaimana rupa dari A sampai Z dengan beberapa waktu sampai dia so tenang, senang Bafeto, dan kita semua bilang, "Sayang, maaf nih." Kok kita hibur no, baking segala sesuatu yang lucu sampai kita be suami Ref, ini dia tersenyum tertawa walaupun masih ada depigan-depigan sedikit. Setidaknya dia so nyandak Bafeto. Oh, sekarang review. Bagaimana kata?
tentu sama yang tadi itu kapan yang paling banyak Pak Veto kita. Jadi untuk mengatasi kalau dia maraju ada beberapa cara. Pertama, buju-buju dulu. Yang mau beli snack apa yang itu cara. So itu kalau kita bangkang, Uni tahu tuh ada alasan. Uni tahu ada alasan. Jadi buju dengan snack. Nah, kalau belum ampuh, peluk. Nah, peluk dulu. Habis peluk baru buju. Peluk. Saya. Ini DP contoh. Contohnya. Mau kita sih begitu. Nah, betul. Mau beli snack ini. Nah, Betul. jangan pegang-pegang. Betul. Janda. Cilupa. Nah, itu cara ya supaya dia tertawa kembali. Kalau dia sudah tawa dia sudah marah itu sudah pasti. Oke. Oke, selanjutnya A few moments later. A few inches later. 2 hours later. dari sembunyi nama lagi. Kak selama pacaran pernah main di lain hati atau Kak Vio pernah main di lain hati? Jujur ya, nggak pernah. Pow. Pernah main ke lain hati. Selama pacaran enggak pernah. Sampai menikah no ketu. Enggak bisa. Nggak bisa. Lanjut. Nama disembunyikan. Nama disembunyikan. Kak waktu jadian pernah bosan enggak? Kong selama menikah pernah bosan enggak? Kalau selama pacaran tentu pernah bosan. Mungkin itu salah satu faktor dia bikin aku marah sampai dia putus mungkin. Tapi kalau untuk selama menikah tidak boleh ada kata bosan. Jadi tidak pernah ada kata bosan. Betul? Betul. Kak, waktu jadian pernah bosan? Banyak kali. Banyak kali. DP alasan mungkin karena selalu sama-sama. Dalam artian karena orang satu kampus, satu fakultas, waktu ambil S2 lagi orang sama-sama. Jadi banyak hal yang bikin orang jenuh atau bosan. Kau selama menikah pernah bosan? Yang jelasnya enggak lah. Orang selalu bahagia-bahagia. Oke, lanjut. Tahu enggak disebutkan nama. Enggak disebutkan cuma nama NN. Yang pasti kakak. D. Menjalani hubungan pacaran atau menikah itu enggak mudah. Betul. Ketika ada masalah, apa yang Uni lakukan? Siapa mau jawab dulu? Saya saja. Oke. Pertama, berdoa tentunya ya. Kalau ada masalah, apalagi masalah yang cukup berat, tentu keluarga, kami sebagai keluarga, kami terus langsung berdoa. Tentu lewat doa kita meminta supaya Tuhan menunjukkan jalan untuk menghadapi masalah-masalah ini. Selain itu, orang saling menopang, saling menguatkan, supaya itu masalah tidak terlalu membebani orang pikiran. Kalaupun orang ada masalah pribadi, orang selalu sharing supaya ketika orang mengeluarkan apa yang orang rasakan, tentu pasangan orang bisa memahaminya. Dan setidaknya kita merasa lega karena ada seorang yang boleh mendengarkan orang punya masalah. Apalagi kalau pasangan kan, apalagi kalau pasangan suami istri, orang selalu berusaha untuk sharing kalau ada masalah-masalah. Gitu. Oke. Itu tips yang utama. Ibu cuma mau menambahkan ya. Selain yang Bapak Rev ada bilang tadi, torang itu ketika ada masalah, torang diberikan pilihan dengan menggunakan 2 kacamata. Kacamata iman atau kacamata secara duniawi. Artinya begini, kalau Ngoni semua mau pakai ketika ada masalah, kok Ngoni cuma mau pakai kacamata duniawi, ya Ngoni rasa berat sekali lah itu masalah itu dia. Ngoni merasa ini hidup tidak ada arti. Apalagi kalau ada masalah satu, tambah masalah satu, tambah masalah satu, dalam keluarga, dalam hubungan. Sorry saya.
dalam keluarga, dalam hubungan, dalam percintaan, dalam pertemanan, pokoknya segala macam masalah. Kalau misalnya ngoni mau lihat dari kacamata dunia, ngoni ndak akan sanggup, percaya, ngoni ndak akan pernah sanggup. Mar kalau misalnya ngoni mau lihat itu masalah dengan kacamata iman, yang ngoni akan lakukan seperti yang review udah bilang tadi, seperti yang tapi bapak bilang tadi, berdoa, sharing bersama, ndak ada yang ditutup-tutupi. Berdoa ada guna apa? Yaitu untuk memohon ampun pada Tuhan. Ketika orang ada rasa sakit, ada rasa dendam, ada rasa kecewa, pokoknya ada rasa yang sangat-sangat tak bisa dijelaskan yang membuat orang hati ini terluka. Nah, nanti di situ Tuhan yang akan memampukan orang untuk memulihkan orang, mengubahkan orang supaya jadi dewasa dalam iman dan memberikan orang jalan keluar, yaitu dengan memberikan hikmat. Apa yang orang harus lakukan ketika ada masalah. Begitu. Toh, itu DP guna doa. Jadi orang mesti rajin berdoa. Deng, orang kalau ada masalah selain berdoa, orang mesti baca Alkitab. Bagaimana itu, Bapak? Ya, betul. Baca Alkitab. Muni akan menemukan sama jalan keluar di situ mengenai masalah apapun. Oke? Dalam hubungan sebagai pasangan yang masih menjalani cinta sebagai pacaran ataupun sebagai sebagai yang so menikah, begitu sih orang cara atasi masalah kan? Ya, betul. Cukup kayaknya sampai di situ untuk pertanyaan dari Kak Titi. Sebenarnya ada banyak sekali yang orang menjelaskan kalau soal mau mengatasi masalah, nanti aku dapat. Oke, selanjutnya mari kita lihat. Dari nama yang di Hayden. Ya, ini dia. Dek, siapa waktu pacaran kurus, kong pas kawin jadi bangga. Wow. Nggak kurus. Masalahnya apa ya? Katanya sih kurus. Kalau kami masih merasa kurus kok. Hanya bengkak sedikit. Ini faktor angin. Naik motor terus masuk angin, bangka. Mungkin apa ya? Bahagia kayaknya. Amin. Punya Makmur. Nanti yang kurus-kurus bersorak-sorak. Itu DP alasan karena orang selalu bersyukur. Waktu pacaran bukan orang tidak pernah bersyukur. Orang bersyukur cuman karena orang sibuk kuliah, jadi orang pikiran terbagi-bagi, jadi orang itu mesti bakuat badusu skripsi. Parmi waktu kos lagi itu dia maka abon jadi tidak ternutrisi dengan baik-baik, jadi begitu terampi badan dapat sayang sekali. Nah sekarang suka sekali terampi badan. Oke, lanjut selanjutnya. Yang tidak mau disembunyikan namanya disembunyikan maksudnya. Van, cara bujuk Pak Hil bagaimana? Hil, cara bujuk Pak Fandi bagaimana? Ini dalam konteks apa ini? Bujuk Maraju tadi sudah ada DP jawaban. Kalau bujuk Pak Fitulet tadi sudah ada DP jawaban. Maka kalau bujuk untuk mendapatkan sesuatu, cara Hil untuk mendapatkan sesuatu, Pak. Pertama, mesti urut. Oh my god. Ya, urut. Kalau dia seurut sama bilang, yang ada kok tuh di Matahari dan itu lipstick Maybelline keluaran baru. Ya susah kalau sebuju lebih dulu kan, itu senjata sama kayaknya. Kita juga begitu. Kalau dia supaya saya boleh mendapatkan barang sesuatu yang saya mau beli, harus mesti buju dulu, mesti tahu trik supaya istri langsung jawab, oh iya boleh. Jadi sama kayaknya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Dari kan sensor nama. Sensor lagi. Apa yang bikin Kak Ing menyukai Kak Rev dan sebaliknya? Nah, coba dari Kak Hiel. Kak Ing ini dia maksudnya Kak Hiel. Ing nama panggilan di rumah, Hiel nama panggilan di mana-mana. Oke, yang bikin kita suka Pak Revio karena Revio itu sosok iman yang dimimpikan banyak wanita. Itu DP simpel ya.
Yang baking pertama kali suka Pak Kak Rev menyukai Kak Hil ya. Pertama kali yang bikin menyukai Kak Hil dari Kak Hil baik-baik. Dia itu cewek yang sangat baik yang pernah saya kenal. Mama Dang. Amat beda lagi. Amat Dang. Salah tuh. Cewek ya kan tuh. Mama kan Oma. Oke, lanjut. Lanjut. Sudah tit. Oh, ini pertanyaan. Wah, yang nanti nih komennya udah. Taran 2 baca ya. Waktu ngoni 2 malam pertama. Apa yang pertama ngoni bagi? Tunggu. Itu dia DP jawaban. Karena orang bersyukur. Orang bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyatukan kita menjadi satu. Oke, lanjut. Wah, masalah lagi. Dari Euni Kelintong. Aduh, filsuf ini. Filsuf. Saya yang mau baca deh. Baca itu. Oke, Hil yang baca. Masalah terbesar yang dialami, bagaimana cara menyelesaikannya? Apa pelajaran yang didapat dari masalah tersebut? Oke, masalah yang terbesar yang dialami selama menikah belum ada. Orang yang tahu ke depan bagaimana. Kalau selama pacaran ada masalah terbesar, yaitu waktu kita udah putus dengan Revio hampir 3 bulan. 3 bulan. Dari bulan Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Siang pas anniversary ke-3 tahun, pas Valentine. Itu masa-masa itu dia masa-masa berat. Kalau orang melihat dari kacamata duniawi, sekali lagi, kalau pakai kacamata iman, ngunin tidak akan sedaun itu. Masalah terbesar itu, dan bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Betul-betul ini dia. Pertama yang mesti lakukan, berdoa dan berpuasa. Betul? Betul. Karena rupa kita bilang tadi, ketika ngoni berdoa, sumber kekuatan yang paling luar biasa itu ngoni dapatkan di doa, supaya ngoni tetap kuat dan ngoni tidak akan melenceng ke sana kemari atau mau cari hal-hal yang menyenangkan di duniawi. Ini dia yang menjatuhkan ngoni, bukan justru menyelesaikan masalah, tapi justru untuk membawa ngoni ke hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya, mari orang berefleksi, mari orang merenung, mari orang lebih dekat kepada Tuhan dan orang pikir selama ini apa yang orang lakukan, apa yang orang jalani, apakah sudah benar, apakah apa yang orang harus rubah untuk saling memahami. Jadi pada saat kami putus itu ada banyak hal yang boleh kami dapatkan. Itu juga saya dengar dari salah seorang teman saya, teman pendeta yang memberikan saya nasihat. Jadi dan itu sangat penting. Dan itu yang membuat ternyata memang ada juga di Alkitab, saya sudah agak lupa di mana itu. Tapi di situ dikatakan bahwa kita butuh waktu sendiri-sendiri untuk supaya orang boleh benar-benar merenung, benar-benar boleh melihat, oh ini yang orang dapat ini masalah karena begini, dan orang harus atasi dengan begini, dan orang harus alami, orang harus alami dan orang harus kerjakan selanjutnya ini seperti ini. Jadi itu salah satu cara yang sangat ampuh dalam menghadapi masalah. Itu. Selanjutnya yang tadi kita bilang komunikasi. Ini review PID sebenarnya waktu orang bergumul kurang lebih 3 bulan lamanya. Review selalu panggil kita untuk berkomunikasi. Artinya orang selalu bertemu, walaupun orang status hubungan itu dia sunyana sebagai pasangan kekasih. Oke, jadi orang cuma berteman, orang tetap baku dapa. Jadi orang-orang yang kenal orang yang mengira orang baku dapa itu dia orang masih jadian atau orang baku baliknya enggak sebenarnya. Itu dia orang hubungan pertemanan yang orang tetap jalin dengan kasih Kristus. Jadi orang sharing apa yang orang dapat selama orang putus. Review contohnya, jadi rajin baca buku. Kita jadi rajin melakukan hal-hal yang unik-unik, menghias kamar atau membuat segala sesuatu yang unik yang kita lihat dari YouTube atau dari Facebook dan segala macam. Jadi rajin memasak,
masak dan segala macam. Pokoknya jadi berkreasi begitu dah. Itu yang orang dapatkan dari masalah yang terjadi dalam terapi kehidupan. DP inti lagi orang ketika ada masalah, apalagi masalah dalam hubungan, ini for ngoni semua ya. Ketika ngoni ada masalah dalam hubungan, sekali lagi ngoni mesti lihat ini masalah ini dia dengan kacamata iman supaya ngoni tetap kuat. Ngoni perlu untuk berdoa. Perlu penting kebutuhan berdoa, ceritakan semua apa Tuhan, karena kalau ngoni menceritakan pengoni pe teman, ngoni pe teman cerita pengoni pe teman satu, ngoni pe teman lagi cerita pengoni pe teman satu, jadi lain cerita perkara lain koma itu lain lagi, jadi lebih banyak lagi tuh masalah. Jadi cerita apa Tuhan semua. Kalau ngoni sanggup cerita apa orang tua, cerita apa mama, cerita apa papa yang ngoni percaya, yang boleh jadi ngoni pe role model toh. Oke, selanjutnya perbedaan waktu temenan, pacaran, dan sesudah nikah. Perbedaan tentu banyak ya. Perbedaan waktu masih pacaran, masih ada hal-hal yang terbatas yang tidak bisa kita lakukan. Contohnya untuk kalau ada masalah atau ada apa, kalau waktu temenan tentu butuh berpikir panjang untuk kita mau bilang Pak Hilda tentang ini masalah. Nah, di jenjang pacaran itu sekat batas-batas, ada beberapa yang sudah dibuka, tidak dibatasi, jadi orang suka sharing boleh, tapi ada beberapa hal juga yang menjadi sampai privacy. Kalau misalnya sudah menikah atau sesudah masa pacaran, orang sudah ambil komitmen menikah, sudah ada lagi batasan. Tentunya kalau sudah berkeluarga sudah saling terbuka, dan itu yang tidak ada dalam masa pacaran, tidak ada dalam masa sebelum pacaran, masih temenan. Ada hal-hal yang terbatas, tapi kalau udah menikah sudah nggak ada yang harus ditutupi. Pertanyaan dari Angeline Prilly. Oke, orang Korea ini. Orang Korea. Dari orang Korea. Bagaimana cara review panggil nikah Pak Riri? Oke. Apa yang review katakan waktu itu? Waktu itu setelah putus ya. Setelah putus dari 3 bulan, kurang lebih 3 bulan orang putus dari yang jawaban-jawaban tadi, baru untuk menjalani hubungan kembali, maka saya bilang kepada Hillary bahwa hubungan ini bukan lagi hubungan supaya orang untuk melanjutkan masa pacaran yang tidak ada arah dan tujuan, tetapi arah pacaran kali ini orang persiapkan untuk supaya orang boleh sampai menikah. Jadi saya tanya Hillary untuk panggil menikah mulai dari hubungan yang kami mulai kembali. Jadi mulai dari itu orang sudah mulai persiapkan pelan-pelan sampai segala sesuatunya bisa kami laksanakan. Oke, itu jawabannya Ci. Selanjutnya, Kak, waktu pertama kali Kak Vio bawa kakak Kak Vio pe ortu, bagaimana Kak pe perasaan? Apa yang Kak baking? Deng apa gitu? Waktu pertama datang Kak Rev pe orang tua itu bersamaan dengan pengucapan stokang yang jadi dapat undang satu keluarga, jadi orang ada waktu dapat dengan review pe orang tua ramai-ramai dan jadi perasaan malu ada, cuma lebih ke perasaan bahagia karena kayak sosial baku dapat dan 2 orang tua begitu, itu dia. Dan apa yang Kak baking bantu-bantu karena pengucapan kok mesti sewa jalan piring dan melayani Kak orang tua, Kak keluarga supaya dapat nilai plus dan dari calon mak mantu. Oke, itu dia. Selanjutnya yang terakhir selanjutnya nama panggilan bersama waktu pacaran, nama panggilan bersama waktu menikah, dan Oke, dari pacaran sampai menikah panggilannya adalah sayang. Selanjutnya bagaimana DP rasa jadi anak mantu dan dapat orang tua baru, dan ceritakan DP plus dan minus. terlalu panjang kalau menceritakan satu-satu DP hal-hal yang penting je orang bilang. DP rasa jadi anak mantu pertama bahagia. Siapa yang nyendak senang dapat orang tua baru, apalagi tuh orang tua baik-baik sekali. Nah, tetap tuh ada DP rasa gugup karena kan ngoni baru tinggal di tempat yang ngoni tidak pernah tinggal sebelumnya. Jadi ngoni harus beradaptasi itu bagaimana. Ada banyak hal yang ngoni harus pertanyakan, itu dia. Lama kelamaan ketika ngoni
tahu mengambil hati ngonepe mama dan papa ataupun ngonepe kakak ataupun keluarga yang uni tinggal. Contoh ketika kita tinggal kita pe suami pe rumah yang ada di Langoan Ref, dan berkumpul bersama-sama dengan orang keluarga, kita tahu ambil hati artinya begini, kita tahu berbaur, kita tahu mengasihi dorang, pasti orang tua akan mengasihi orang. Yang kita rasakan selama jadi anak mantu dari Pak Revio pe rumah, mama dengan Revio pe papa sangat baik ke kita, sangat baik. Kita merasakan dorang itu seperti kita pe orang tua sendiri, karena dorang mencintai pak kita seperti dorang pe anak sendiri, bahkan melebihi. Jadi intinya yang kita rasa, mau kita di rumah kita maupun di rumah pak tapi suami Revio, kita dianggap sebagai anak kandung. Apa yang kita mau selalu dibelikan, bahkan kita dilarang untuk bekerja, padahal kita suka bekerja sih, kurang bapaksa kok dapat kasih bekerja. Semua yang orang butuhkan disediakan, bahkan yang orang tidak minta pun diberikan. Jadi itu kasih sayang, perhatian, semua diberikan oleh kita pe orang tua mantu atau apa ya, dari pokoknya dari Revio pe mama dengan papa, bahkan dari Revio pe kakak dengan pe anak yang terkasih. Sama kayaknya. Orang itu kalau dapat orang tua mantu, kalau orang baik-baik pasti juga dong baik-baik. Selama saya jadi anak mantu, mungkin jahat. Selama jadi anak mantu, apalagi mama mantu, ya orang tua Hillary itu sangat baik, sangat pengertian, sangat memahami anak. Jadi selama yang saya rasakan selama jadi anak mantu itu sangat bahagia. Saya boleh diberikan segala sesuatu. Kali orang tua mantu ya, review sudah ada ini, kayak so ada ya, ini orang mama mantu yang sangat baik ya. Dan orang mama mantu dan papa mantu saya, begitupun kakak mantu saya juga sangat baik. Mereka semua sangat baik. Segala sesuatu mereka boleh bagikan kepada saya pribadi, meskipun bukan anak kandung, hanya anak mantu, tetapi perlakuan mereka sama seperti anak kandung. Saya boleh mendapatkan segala sesuatunya dengan sama rata, dan sangat diberikan perhatian yang khusus dari mama dan papa mantu. Bahkan melebihi sih dari DP anak-anak sendiri. Yang DP inti kalau mau bicara soal yang gampang-gampang Kang, kalau Rev ada di Manado dengan Hilpe mama papa kandung, memang dapat sayang sekali. Dapat sayang maksudnya dapat kasih sayang yang luar biasa sekali. Mar, kalau Hil ada di Langoan, para Pema dan papa tahu balik, kita tuh yang dapat sayang sekali. Udah sampai sayang pak kita memang luar biasa. Rekan Parev. Pokoknya begitu. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir itu ini. Oh iya. Dari Dikta si Manungkalit. Udah. Pertanyaan. Pernah bahugel selama pacaran? Wah. Pertanyaannya Dikta sekali. Selanjutnya, siapa yang bahugel? Bukan Mai. Selanjutnya, siapa yang bahugel? Dai bang. Atau kalau memang enggak pernah rasa bosan, pertama, pernah bahugel selama pacaran? Tidak pernah. Enggak pernah. Siapa yang bahugel? Pengen tahu. Atau kalau memang enggak pernah rasa bosan? Kalau rasa bosan yang sudah dijawab tadi ya, pernah ada selama menjalani hubungan pasti ada rasa bosan. Tapi kalau untuk bahugel, siapa ini hugel ya? Tak pernah. Oke, itu jawaban terakhir dari pertanyaan terakhir dari teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti bersama Q&A yang telah kami buka di Instagram. Semoga jawaban-jawabannya dapat diterima. Oke, maafkan kegilaan kami, keisengan kami. Jumpa di konten-konten selanjutnya.